Semangat masih ya. Yang saya hormati, yang saya cintai Bapak Solihin serta seluruh staf dan jajarannya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, barangkali juga yang hadir di dalam dunia maya ini, via Zoom. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, diberikan rizki yang berlimpah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan juga kepada adik-adik mahasiswa dari angkatan pertama sampai dengan angkatan ke berapa Pak Salim? Oh, tingkat 1, tingkat 2, yang mudah-mudahan Allah mudahkan dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan dalam menggapai cita-cita, Allah mudahkan dalam mendapatkan pekerjaan yang halal dan thayyib. Amin Allahumma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita sama-sama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di masjid yang luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah limpah, mengalir deras kepada Habibullah, julukan Allah, Al-Amin, panggilan orang-orang Mekah, Ayahanda Fatimah, suami tercinta Khadijah. Beliaulah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu dosen beserta para seluruh mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita tidak akan membahas sesuatu yang berat. Ya. Karena saya tahu bahwa teman-teman semua ini tidak suka yang berat-berat. Ya enggak? Apa sih yang paling berat? Yang paling berat versi Dilan, Dilan adalah rindu. Ya. Tapi versi kita yang berat itu apa? Yang berat itu nafsu katanya. Boleh. Terus apa lagi? Yang berat itu apa? Yang berat itu adalah ketika keinginan kita tidak sejalan dengan kenyataan. Ya. Keinginan kita tidak sejalan dengan kenyataan. Itulah yang berat. Ya. Jadi pada malam hari ini saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang berat. Saya akan menyampaikan tentang cinta. Apa itu cinta? Cinta itu apa? Cinta itu sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, betul? Mungkin butuh 1000 lautan untuk dijadikan tinta menguraikan kata cinta. Ya. Ada orang menyukai wanita yang menurut kita wanita itu biasa aja. Tapi menurut orang yang cinta kepadanya, wanita itu sungguh sangat luar biasa. Lalu ada apa dengan cinta? Syarat cinta itu apa? Bukti cinta itu apa? Bukti cinta adalah menjalankan apa-apa yang disukai oleh orang yang dicintai. Ya. Bukti cinta yang pertama adalah menjalankan apa saja yang disukai oleh orang yang kita cintai, dan juga menjauhi segala hal yang tidak disukai oleh orang yang kita cintai. Ya, kalau orang yang kita cintai suka dengan makanan
barat ya, misalkan KFC, terus apa lagi, hamburger ya. Maka itulah harusnya yang kita berikan kepada orang yang kita cintai. Masya Allah, barakallah. Ini rumahnya jauh ya? Oh, balik magang. Alhamdulillah udah magang. Siap. Terus kalau orang yang kita cintai tidak menyukai sesuatu hal, ya jangan kita berikan kepadanya. Misalkan orang yang kita cintai itu tidak suka dengan minuman jus alpukat misalkan. Maka kita harus menghindari jus alpukat untuk kita berikan kepadanya. Ya. Jadi bukti cinta itu adalah mengerjakan atau memberikan sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai, dan menjauhi atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang kita cintai. Itu kalau kepada manusia. Ini teman-teman di sini saya tanya, apakah kita semua merasa cinta kepada Allah? Kenapa ragu jawabnya? Cinta gitu, semangat ya. Apakah kita cinta kepada Allah? Apakah kita cinta kepada Rasulullah? Apa bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah? Sudahkah kita menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sudahkah kita menjauhi seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allah kepada kita? Nah, dipertanyakan cintanya. Ya. Apakah benar cinta atau hanya di lisan saja? Kalau cinta kita kepada Rasulullah, sudah berapa puluh kali kita bersolawat sehari semalam? Cek. Ngaku kita cinta kepada Rasulullah, tapi kita berapa kali sholawat kepada Rasulullah? Ya. Ngaku kita cinta kepada Allah, berapa kali lisan kita menyebut nama Allah? Ya. Ini kan mabit ceritanya, malam apa? Kepanjangannya tuh. Malam bina iman dan takwa. Yuk, usi nafsi wa yakum. Saya mengajak diri saya pribadi, juga mengajak teman-teman semua untuk sama-sama mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menerjemahkan kata cinta kita kepada Allah dengan aplikasi melakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah? Ataukah masih setengah-setengah? Kan gitu. Ya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka mulai saat ini kita belajar untuk menjalankan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bahasa agama disebut dengan takwa. Apa? Takwa. Apa itu takwa? Dijitak ketawa, bukan. Ya. Takwa itu imtisalul awamirahu wajtinabu nawahi. Menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ya, seyogianya semuanya perintah Allah harus dikerjakan. Tapi ada kalimat yang menjadi penolong kita, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat semampumu. Kalau kita bisa menjalankan sesuatu yang ya salat minimal 5 waktu, ya puasa hanya Ramadan saja, zakat hanya Ramadan saja, ya sedekah hanya sedikit saja, itu yang kita lakukan. Kalimatnya wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat semampumu. Nah, itu kalimat perintahnya. Tapi kalau kalimat larangan,
seyogianya semua bisa kita tinggalkan. Coba larangan apa kira-kira yang tidak bisa ditinggalkan? Larangan apa kira-kira? Mohon maaf, misalkan minum minuman keras, bisa nggak kita tinggalkan? Bisa. Caranya nggak usah beli. Wah, nggak beli tapi ada yang nongkrong katanya, muter-muter tuh 2 sedotan. Jangan deketin, kan bisa. Ya, terhadap perintah lakukan sekuat semampumu, terhadap larangan harus ditinggalkan semuanya. Begitu. Kayak berangkat haji, perintah bukan? Perintah. Tapi perintahnya man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Ya, salat tahajud perintah bukan? Perintah. Qumil laila, bangunlah di malam hari untuk menjalankan salat tahajud. Tapi kalau misalkan kebablasan, ya nggak apa-apa. Besok dicoba lagi. Besoknya kebablasan lagi, besoknya coba lagi. Berarti belum mampu. Ya. Jangan menyerah, malam ini kebablasan. Besok kebablasan lagi, ya. Dicoba malam ini kebablasan, besok coba pakai alarm. Pakai alarm juga nggak bangun. Ya. Pakai cara lain, tidur di atas kelapa misalkan gitu ya. Tidur bantalnya pakai kelapa. Dulu itu santri begitu, Pak Solihin. Iya. Iya. Jadi pakai kelapa, bantalnya dipindahin, diganti pakai kelapa itu. Jadi tidurnya di atas kelapa, begitu goyang kan langsung bangun gitu. Tapi dasarnya susah bangun ya tetap aja nggak bangun gitu kan. Ya, jadi jalankan perintah Allah sekuat semampumu, tinggalkan larangan Allah secara keseluruhannya. Siap? Insyaallah. Ya, mudah-mudahan setelah mabit ini teman-teman semua menjadi insan muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu ciri cinta yang kedua adalah senantiasa menyebut nama orang yang kita cintai. Juga merasa terpanggil ketika nama orang yang kita cintai disebut oleh orang lain. Misalkan orang yang kita cintai itu namanya Laila. Ya, kita lagi ngobrol gitu ya, tiba-tiba ada yang ngomong Laila, kita pasti nengok tuh. Laila gitu. Ya enggak? Merasa terpanggil, merasa bergetar ketika disebut nama Laila. Kenapa? Karena Laila adalah orang yang kita cintai. Ya. Maka kalau kita benar-benar cinta kepada Laila, kita senang menyebut nama Laila, juga akan merasa terpanggil ketika nama Laila disebutkan oleh orang lain. Ya, pernah ngerasa begitu? Atau lagi ngerasa begitu? Ini masa-masanya biasanya umur-umur segini kan, ya masa-masanya cinta. Ya. Itu ciri cinta. Kalau ada rasa begitu berarti kita ada rasa cinta. Lalu kita kembalikan lagi kepada cintanya kita kepada Allah. Apakah kita merasa bergetar ketika Allah disebut namanya? Ataukah biasa aja? Ngedengar adzan kita masih oprek di komputer gitu ya. Apakah kita akan terhenti ketika mengetik di komputer ketika mendengarkan adzan? Kalau tidak berhenti, berarti cinta kita kepada Allah cintanya palsu. Lagi asik-asik miringin HP gitu ya. Biasanya kan kalau HP miring tuh lagi apa namanya tuh? Selat apa namanya? Saya nggak paham itu namanya ya. Ya. Ngedengar kata adzan tapi HP-nya masih dimiringin. Ya. Berarti cintanya palsu. Kalau benar cinta kepada Allah, mau bagaimanapun posisi HP, mau begini ataupun miring,
Ketika adzan datang ditinggalin. Langsung ambil wudhu. Ngapain? Main lagi. Ngesolat maksudnya ya. Ya, begitu. Ya. Bukti cinta kita kepada Allah, maka kita senang ketika nama Allah disebut, bergetar ketika nama Allah disebut, juga senang menyebut nama Allah. Allah, ya. Malam hari ini berapa kali nyebut nama Allah? Ya. Allah. Allah, ya. Alhamdulillah kita masih diberi kemudahan untuk menyebut nama Allah. Ya. Luar biasa. Ya, ketika kita tertimpa musibah yang disebut Allah. Ya. Kalimatnya innalillah. Ya, ketika ada musibah yang disebut innalillah. Tersandung batu misalkan, maka yang disebut innalillah. Begitu kan? Begitu atau enggak? Atau nama apa yang disebut biasanya? Ya. Nama-nama yang ada di kebun binatang. Nah, setelah mabit ini harus dirubah gitu. Begitu keselandung, keselandung. Kesandung innalillah gitu. Ya. Begitu terkejut astagfirullah. Ya. Apalagi melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah. Ya. Sesuatu yang menakjubkan, masya Allah. Sesuatu yang buruk, apa? Astagfirullah. Sesuatu yang buruk apa? Subhanallah. Ya. Begitu bisa ya. Jadi selalu senang menyebut nama Allah. Harus bisa ya. Kita berusaha kalau memang kita cinta kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah pertama tadi apa? Pertama apa? Melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Yang kedua apa? Gemar dan senang menyebut nama Allah. Ya. Siap ya? Insya Allah. Masya Allah. Ya, kalau dulu siap gitu. Kalau sekarang siap, insya Allah siap. Ini jangan-jangan di masjid doang. Ya, insya Allah itu apa sih? Insya Allah itu sesuatu yang belum kita kerjakan. Tapi kalau udah kita kerjakan, kalau saya tanya, udah sholat isya? Jawabannya? Alhamdulillah sudah. Atau belum? Begitu. Kenapa? Karena itu pasti. Ya. Udah sholat isya? Insya Allah udah. Ya, insya Allah udah katanya. Berarti kan dipertanyakan. Ya. Dan memang kita tidak boleh mengatakan sesuatu secara pasti terhadap hal-hal yang masih belum pasti. Misalkan diundang, besok bisa datang nggak? Insya Allah bisa. Ya. Nggak boleh tuh, siap datang. Karena kita nggak tahu besok itu, ya kita bisa datang atau enggak. Gitu. Ya, jadi kalimatnya insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan bahwa aku akan mengerjakan sesuatu perkara esok hari kecuali menyebut nama insya Allah. Insya Allah bisa ya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta itu buta. Bahkan cinta bisa mengalahkan segalanya. Dulu pernah ada kisah Majnun Laila. Nah, mungkin udah sering ngedengerin ya. Tapi emang ini luar biasa inspirasi. Jadi Majnun itu namanya Qais ibnul Mulawwah. Dia cinta kepada perempuan yang namanya Laila. Makanya disebut dengan Majnunul Laila, orang yang cinta kepada Laila.
Suatu ketika di rumahnya Laila itu ada acara. Kalau bahasa sekarang mungkin prasmanan. Ya. Ada acara di situ si Laila membagikan makanan terhadap orang-orang yang datang. Para tamu itu diberi makanan. Tapi si Majnun ini oleh keluarganya Laila tidak diundang. Tapi karena cintanya Majnun kepada Laila, dia datang. Wis pokoknya cinta mau roh ning isin ya. Wis pokoknya demen bekon. Bukan karena ngelihnya, karena cintanya. Ya. Akhirnya antri di belakang orang-orang yang antri bawa piring. Ya. Orang pertama dikasih makanan sama Laila. Orang kedua dikasih makanan, orang ketiga, orang keempat, tibalah gilirannya si Majnun. Ya, yang lain dikasih makanan tuh. Tapi si Majnun piringnya diambil oleh Laila, dibanting. Kedebuk gitu. Emang piring gitu bunyi. Prang gitu ya. Dibanting. Orang-orang ngelihat kepada Majnun sambil ketawa. Si Majnun orde kisin diundang uru teke aja. Kata orang-orang tuh, kali mau wong Cilegon. Ya. Akhirnya si Majnun tadi balik lagi ke belakang ikut antrian. 1 dikasih, 2 dikasih, 3 dikasih. Giliran Majnun dipegang piringnya oleh Laila, dibanting lagi. Prang. Orang-orang ngeliatin lagi. Si Majnun ordo kesin kali wis dibanting ya katanya. Tadi udah dibanting, sekarang malah antri lagi. Karena Majnun ini cinta kepada Laila, akhirnya dia muter lagi, ngambil piring yang ketiga kalinya. Ya, begitu di depan Laila, udah siap si Majnun nih, jangan-jangan dibanting lagi nih katanya. Tapi begitu yang ketiga, si Majnun dikasih makanan seperti yang lainnya. Ya, terus kata orang-orang di situ, Majnun, emang ente nggak malu? Kata Majnun, malu kenapa? Tadi dibanting piringnya, emang nggak malu sama orang-orang? Pak, kata si Majnun, justru karena piring saya dibanting oleh Laila, saya mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Laila beberapa kali. Masya Allah. Kalau begitu saya datang pertama kali terus dikasih makanan oleh Laila, saya ketemu Laila cuma sekali. Tapi karena 2 kali dibanting, maka saya bisa ketemu dengan Laila 3 kali. Masya Allah. Begitulah cintanya Majnun kepada Laila. Ada yang bisa niru begitu? Aduh ya Allah, kena mental kan masa sekarang ya. Begitulah cinta. Ya. Mau diuji seperti apapun, ya. Mau diuji seberat apapun, mau dipermalukan seberat apapun oleh orang yang dicintainya, tidak akan merubah kecintaannya kepada Laila. Ya. Allah menguji kita dengan berbagai cobaan. Dan cobaan itu berbagai macam. Setiap orang pasti mempunyai cobaan yang berbeda-beda. Setiap orang pasti mempunyai halangan hidup yang berbeda-beda. Kalau kita benar cinta kepada Allah, maka kita tidak akan suudzon kepada Allah. Pasti kita akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Ingat, ujian itu bukan hanya penderitaan. Ujian itu bukan hanya sesuatu yang tidak enak. Tapi ada kalanya ujian itu berupa nikmat. Kita kadang berpikir ketika kita susah mencari kerja itu ujian. Kita berpikir bahwa gaji tidak turun 3 bulan itu ujian. Hanya itu ujian. Ternyata bukan itu.
Ada juga orang yang rumahnya mewah, mobilnya banyak, istrinya 4. Ada yang punya cita-cita istri 4? Ada nggak? Angkat tangan. Ini yang angkat tangan saya doang nih. Oh, satu aja belum dapat, Masya Allah. Istri 4, Pak Solihin. Oh, ini masuk ke rekam. Ya, istri 4 siap. Insya Allah. Ya. Gimana? Iya dong. Kan kalimat Allahnya ini selingan. Kalimat Allahnya iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau seandainya engkau dalam kondisi fakir, maka Allah akan kayakan. Akan jadikan engkau kaya. Itu kalau satu istri. Ya kalau 2 istri kaya raya kan gitu ya. Masya Allah. Ya, belajar dulu aja ya. Belajar dulu ya. Bahagiakan dirimu, bahagiakan keluargamu, baru insya Allah istri mah gampang. Ya, insya Allah. Yang penting yakin ya. Kayak Majnun tadi kan, luar biasa. Ya. Jadi kadang kita berpikir bahwa ujian itu sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita. Padahal ada kalanya ujian itu juga datang kepada hal-hal yang mengenakan kepada kita. Ya, apakah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau bahkan dengan bergelimangnya harta kita menjadi orang yang kufur? Nauzubillah. Kadang-kadang justru orang itu lulus ujian penderitaan, lulus ujian kemiskinan, lulus ujian kesengsaraan, tapi jarang orang yang bisa lulus dengan kesempurnaan, kekayaan, keberlimpahan harta. Ya. Ada orang yang gagal ketika menjadi orang yang kaya. Ada. Siapa? Qarun. Qarun itu hartanya luar biasa. Tapi justru itu ujiannya. Ketika dia tidak lulus dalam menjalani ujian itu, ditenggelamkan oleh Allah. Ya, ditenggelamkannya di mana? Qarun. Di mana? Di bumi. Bumi mana? Nggak tahu bumi mana. Kalau kita nemu uang di jalan juga kita bilangnya harta Qarun kan gitu ya. Jangan-jangan di Cilegon juga gitu kan. Ya. Ada juga yang diuji dengan jabatan, tapi dia tidak lulus menghadapi ujian jabatan. Siapa dia? Fir'aun. Jangan ngomong DPR, Fir'aun. Ya. Fir'aun. Ya. Ketika dia tidak lulus menghadapi ujian kekayaan, ketika dia tidak lulus menghadapi ujian pangkat dan jabatan, maka dia dikenang sebagai orang yang tidak baik. Bahkan sampai sekarang saya belum pernah ngabsen siswa santri itu namanya Qarun atau Fir'aun. Gak ada. Kenapa? Sebegitu hinanya mereka, sehingga tidak ada orang tua yang rela memberi nama anaknya Qarun dan Fir'aun. Ya. Begitu. Tapi sebaliknya, ada insan mulia yang senantiasa dihina-dina oleh lingkungan sekitarnya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Bahkan mau berangkat ke masjid diludahi, dibuat hina oleh orang-orang Quraisy. Tapi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga cinta kepadanya dan setiap orang bangga kepadanya. Siapa dia? Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan semua orang tua bangga ketika punya anak, nama depannya dikasih Muhammad. Ya kayak saya Muhammad Zain. Saya punya anak yang pertama laki-laki, saya kasih nama Muhammad Azka Al-Bantani. Punya anak yang kedua laki-laki juga Muhammad Rizwan Al-Fatih. Yang ketiga perempuan, yang enggak saya kasih nama Muhammad lah, karena perempuan kan begitu. Ya. Ayumi Sofiatul Husna gitu. Ya. Karena cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, maka kita mengikuti ya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Jadi ingat, ujian itu ya bukti cinta kita, bukti cintanya Allah kepada kita. Ya, bukti cintanya Allah kepada kita itu dengan cara diuji. Kayak dulu kita SMP, SD, SMP, SMA, juga ketika kuliah, sebelum naik ke jenjang berikutnya kita diapakan? Diuji. Ya enggak? Ya. Supaya apa? Supaya terlihat kualitas kemampuannya. Kalau dia lulus dengan ujian, maka dia layak untuk naik kelas. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah sudah menyiapkan tempat yang lebih tinggi. Ya. Berarti Allah menyiapkan tempat yang lebih tinggi. Gitu. Ya. Karena masa depan itu gaib, masa depan itu tidak terlihat, ya. Maka kita terkadang suka suudzon kepada Allah. Ya Allah, gini amat hidup ini. Ya. Ya Allah, kita ya coba gitu. Itu bersuudzon kepada Allah. Ya, jangan sampai begitu. Ujian itu, cobaan itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Apakah benar kita cinta kepada Allah? Dulu juga ada kisah namanya Imam Asyibli. Ketika beliau di penjara, ya. Jadi ulama di penjara itu bukan cuma sekarang-sekarang. Dari dulu juga udah ada. Imam Asyibli itu di penjara. Ketika di dalam penjara, beliau dijenguk oleh murid-muridnya. Ada yang bawa makanan kesukaan Imam Asyibli, ada yang membawa buah-buahan kesukaan beliau, ya. Ketika persis di hadapan Imam Asyibli, bukan disambut dengan kecintaan, tapi beliau mengambil batu, dilemparin murid-muridnya. Dilemparin murid-murid. Maka ada yang bertahan, juga ada yang pergi. Lalu kalimat apa yang terucap dari lisan Imam Asyibli? Kata beliau, "Lau kuntum ahibbai la sabartum ala balai," katanya. Kalau seandainya engkau cinta kepadaku, maka engkau pasti akan sabar terhadap ujian yang aku berikan. Begitu. Jadi kalau kita benar cinta kepada Allah, maka hendaknya kita sabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Bisa begitu? Insya Allah. Takbir. Ini udah 2 jam belum? Belum, masih lama. Ini ada sesi tanya jawab nggak, Pak? Ya? Boleh. Ini kelihatannya udah pada lapar, kayaknya belum pada makan, Pak. Ya. Baik, kalau begitu untuk materinya segitu dulu. Silakan yang ingin bertanya disampaikan. Nanti insya Allah akan sama-sama kita jawab. Silakan. Ya, Kang. Pakai mic nggak? Mic.
Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya. Mungkin ini pertanyaannya sudah pernah nanyain juga ke beberapa ustaz saya. Tapi ya, jawabannya ya beda-beda. Jadi saya mendengar dari ustaz tuh alasannya dari ustaz sendiri ya. Kenapa Allah menciptakan dunia sebegitu indahnya, sebegitu sempurnanya, sebegitu bagusnya, tetapi pada akhirnya dunia tersebut Allah hancurkan. Kenapa, Pak? Gitu. Boleh? Yang lain? Saya catat ya. Kita buka beberapa termin aja boleh. Yo, yang lain? Iya. Kenapa Allah ciptakan dunia lalu dihancurkan? Enggak ada. Baik. Ada enggak? Iya. Ya, luar biasa. Lagi? Ya. Semua juga pengen nanya kayaknya. Jadi masak penting nggak ada nasi uduk sama mendoan aja, Pak. Sudah dengan doa. Ya silakan. Cuannya nggak ngalir sih. Istidraj, ya. Ya tulis tadi. Tadi gimana? Cinta, pacaran. Ah, pacaran sebentar, sama pacaran lama. Iya. Tiga-tiga aja dulu. Baik. Jurusan elektro itu ya, jurusan elektro ya, konslet. Ini yang konslet cepet dihancurkan. Tiga dulu ya, silakan Ustaz. Baik, pertanyaan pertama tadi, Allah menciptakan alam beserta isinya sedemikian indah. Namun kenapa Allah hancurkan? Ya. Pada akhirnya Allah hancurkan. Kalimat dalam Al-Qur'annya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu udah ketentuan Allah. Kullu syai'in halikun
illa wajhah. Segala sesuatu yang namanya makhluk itu akan dihancurkan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Lalu untuk apa Allah menciptakan? Gini deh, kayak kita mempunyai karya, sebagus apapun karya yang kita punya, itu pasti ada endingnya, ada masanya. Kalau makanan ada expirednya. Robot misalkan, robotik segala macam, sebagus apapun itu ada masanya. Kenapa? Karena itu makhluk, ciptaan. Maka tidak ada ciptaan yang kekal. Yang kekal hanyalah yang menciptakan. Semua ciptaan tidak ada yang kekal. Yang kekal adalah Allah yang menciptakan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali Allah. Lalu untuk apa dunia? Kan sudah dikasih tahu. Dunia itu apa? Laibun walahun. Jadi dunia itu tempat bermain-main, bersandiwara. Ya. Dunia itu ibarat transportasi. Itu adalah halte. Itu adalah terminal. Itu adalah bandara. Itu adalah, kalau laut apa namanya? Dermaga. Maka tidak ada orang yang kekal abadi selama-lamanya di terminal, kecuali emang rumahnya di situ kan. Ya. Tujuannya di mana? Tujuannya akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah engkau berjibaku untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan kehidupan dunia. Kalau sesuatu yang kadang dilupakan, kayak gini. Makan, jangan lupa minum. Kira-kira minumnya udah disiapin belum? Minumnya udah disiapin dong. Silahkan makan, jangan lupa minum. Ya. Silahkan makan, jangan lupa minum. Artinya, kalau kalimat jangan lupa itu sudah disiapkan apa belum? Sudah disiapkan. Kehidupan dunia itu sudah disiapkan. Yang harusnya diperjuangkan itu adalah kehidupan akhirat. Ya, begitu. Jadi kenapa Allah menciptakan dunia lalu Allah hancurkan? Itu sudah ketentuan Allah dengan kalimat kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti akan hancur kecuali Allah. Ya. Kayak kalau saya tanya nih sama orang yang misalkan dia punya karya apa biasanya ya? Apa? Kaligrafi. Begitu kaligrafinya indah, bagus, tahu-tahu yang ngelukis namanya Ahmad misalkan. Dia lukis tuh kaligrafi dengan seindah-indah mungkin. Lalu setelah ia lukis, disobek kaligrafinya. Terus kita nanya sama Ahmad, kok disobek? Kira-kira jawaban Ahmad apa? Terserah saya dong. Lukisan kan saya yang buat. Kira-kira begitu. Kalau ditanya, kalau protes ya Allah, kenapa engkau menciptakan dunia seisinya? Lalu engkau akan hancurkan. Kata Allah apa kira-kira jawabannya? Ya kan? Terserah saya dong. Ya, kita tidak boleh mengajari Allah. Naudzubillah. Ya. Nah, buat orang-orang yang bertanya seperti itu memang harus mengkaji ya Al-Qur'an secara utuh, ya, tafsirnya dipelajari sehingga tidak gampang terpengaruh gitu ya dengan lingkungan gitu.
Jadi diibaratkan dengan sesuatu yang lain begitu. Ya, sehingga makanya banyak tuh buat teman-teman juga ya kalau misalkan nonton YouTube gitu ya, harus hati-hati ya. Jangan semua ditonton terus mempengaruhi pikiran kita. Begitu ya. Saya tidak menyebutkan channel apa yang tidak boleh ditonton. Saya yakin antum semua lebih dewasa begitu. Ya. Oke ya. Mungkin berbeda dengan jawaban ustadz-ustadz yang lain, tapi yang perlu diingat adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti akan dibinasakan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Sekekal-kekalnya orang yang mengaku kekal, itu pasti akan binasa. Begitu. Oke ya. Baik, terima kasih. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Gimana? Cinta kepada makhluk lebih besar ketimbang cinta kita kepada Khalik. Nah, itu jawabannya ada di surah. Ada yang bawa Quran? Coba dibuka Qurannya, surat At-Taubah. Boleh pakai HP. At-Taubah ayat 24. Boleh Kang? Yang bertanya aja, ambil Quran Kang, yang ada terjemahannya. Ayo kita sama-sama ngaji. At-Taubah itu surat yang gak ada bismillahnya. Saya minta satu orang bacakan. Yang berani aja, yang berani. Maimun, ya kamu aja. Sini, kesini aja kesini. Ayo maju. Pakai mic biar kedengeran. Baca yang keras. Boleh, mau kori juga boleh. Bebas. Ayo, mangga. Gak apa-apa kalau gitu berdua. Ayat Al-Qur'annya, terjemahannya. Siapa namanya, Kang? Sanusi. Oh, Sanusi itu kalau di TV Ustadz kan? Kata Ustadz Sanusi. Sanusi Al-Bantani. Masya Allah. Ayo. At-Taubah ayat 24. Siap. Itu ada wawunya itu. Iya. Pakai Quran yang gede malah pakai HP. Wa amwalunit. Itu ada nun kecil.
Taraftumuha. Gak apa-apa, gak usah grogi. Artinya, siapa tadi baca artinya? Ayo, Pak Sanusi, Ustadz Sanusi baca. saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya. Begitu, itu jawabannya. Ya. Jadi katanya jika bapak-bapak, maksudnya ayah, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka orang yang lebih mencintai bapaknya, lebih mencintai istri-istrinya, lebih mencintai kekasihnya daripada Allah, daripada Rasul, daripada berjihad di jalan Allah, maka dia tergolong orang yang fasik. Maka bagaimana cara kita untuk cinta kepada Allah? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Terus apa tadi? Menyebut-nyebut nama Allah. Jangan sampai karena kita cinta kepada kekasih kita, waktunya sholat misalkan ya, kekasih kita ngajak pergi. Kalau benar kita cinta kepada Allah, nanti dulu perginya, sholat dulu. Ya, begitu. Ya, Kang, siapa namanya? Surya. 16 apa 12? Ini ahli hisab semua nih. Ya. Ya gitu ya, Kang Surya ya. Jadi diupayakan untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, selanjutnya, Kang. Yang selanjutnya yang pacaran sebentar ya. Bisa diulang lagi. True story, true story. Berdasarkan kisah nyata. Berdasarkan kisah nyata, boleh. Tapi lain kali ya. Sebelumnya nih, saya kasih disclaimer dulu ya. Apa disclaimer itu bahasa Indonesianya? Ya pokoknya disclaimer. Jadi kalau mau bertanya sesuatu yang condong kepada keburukan, jangan pernah mengatasnamakan diri sendiri. Bilang aja ada orang begitu ya. Tapi karena udah terlanjur sama-sama tahu, ya silakan dilanjut. Ya udah terlanjur. Ya itu mudah-mudahan bukan diri Anda. Ya ya. Lah jangan nyebut orang juga. Ayo enggak.
Pertanyaannya istidrojnya apa pacarannya nih? Oke. Ini katanya ada yang pacaran sebentar, tahu-tahu putus. Ada yang pacarannya lama, langgeng, gitu. Apakah itu istidroj? Kita bahas pacarannya dulu ya. Kadang-kadang mengartikan pacaran itu bukan pada arti sesungguhnya. Ini saya dapat kisah dari Ustadz Salim Afillah. Beliau menerjemahkan kata pacaran. Ya. Ustadz Salim Afillah pernah cerita begini. Jadi pacaran itu sebenarnya datang dari kampung Melayu. Dari mana? Kampung Melayu, bukan Melaku ya. Dari kampung Melayu, ketika ada laki-laki yang suka kepada seorang wanita, laki-laki tersebut datang ya ke dekat rumah orang yang disukai. Ngapain? Dia main seruling. Main apa? Seruling. Dengan suara yang keras, dengan harapan orang tuanya keluar dari rumah untuk menghampiri orang pria tersebut. Ketika main seruling, dihampiri oleh ayahnya, ditanya apa maksud dan tujuannya. Apakah tujuan engkau untuk membuat anakku terpikat kepadamu? Kalau emang itu jawabannya, maka dibawa masuk ke ruang tamu. Setelah masuk di ruang tamu, adu pantun. Namanya orang Melayu adu pantun. Ya. Yang arah dari pantun tersebut adalah saling bertanya, apakah benar engkau mencintai anakku? Ya, ataukah sekedar main-main saja? Ya. Lalu dijawab oleh laki-laki, benar aku mencintai anak bapak, dalam kalimat pantun. Nah, setelah jawab anak perempuannya dipanggil ya oleh ayahnya, anak perempuan dan laki-laki tersebut dikasih apa namanya yang di kuku? Inai. Pacar, kuku pacar. Maka itulah kisah mula adanya pacaran. Jadi yang perempuan dikasih pacar, yang laki-laki dikasih pacar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini menjadi waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk pernikahan. Selama pacar ini masih ada, ya, laki-laki tersebut berusaha, mungkin bahasa sekarang mengumpulkan harta dan lain sebagainya untuk persiapan pernikahan. Kalau misalkan sampai pacar kukunya hilang, laki-laki itu nggak datang, maka dianggap tidak jadi. Lalu bagaimana dengan perempuan? Perempuan selama masih ada pacar kukunya, itu bahasa sekarang dipingit. Ya, diajari cara berumah tangga oleh ibunya, diajari menjadi ibu yang baik, diajari menjadi wanita yang solehah, taat suami dan lain sebagainya. Itulah pacaran yang sesungguhnya. Ada nggak kira-kira orang pacaran begitu sekarang? Oh, tidak ada. Ya. Kalau dulu masih main sastra, tulisan itu kan, pakai surat. Ya, zaman kita dulu kan begitu, Pak ya. Masih pakai surat. Sekarang mah nggak bakalan nanya di mana, langsung visi kan gitu. Weh, ini sama siapa gitu. Ya, video call dan lain sebagainya. Kalau bertemu ya melakukan hal-hal yang naudzubillah gitu ya, yang diharamkan oleh Allah. Ya. Kalau dulu jangankan bersentuh, jangankan melakukan hal-hal yang negatif, bersentuhan pun takut. Sekarang jangankan bersentuhan. Ya, begitu check-in katanya. Astagfirullahaladzim. Ya. Jangan. Ya mudah-mudahan nih mahasiswa Poltek PGRI mah nggak ada yang begitu. Insyaallah ya. Apalagi udah ikut mabit mah insyaallah iman dan takwanya terbina insyaallah. Lalu yang kedua adalah istidraj. Apa sih istidraj? Istidraj itu apa?
Istidrat itu adalah ujian berupa kenikmatan. Ciri istidrat atau bukan dari mana? Ketika dia mendapatkan kenikmatan atas dasar ketakwaan, berarti itulah nikmat. Diberikan harta melimpah, kekayaan yang luar biasa, tapi seiring juga ketakwaannya kepada Allah sangat tinggi, maka itu adalah nikmat yang sesungguhnya. Siapa yang mendapatkan itu? Nabi Sulaiman. Tapi ada juga yang dengan kekayaannya, hartanya, kekuasaannya membuat dia jauh kepada Allah, itulah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka Allah akan membuat istidraj kepadanya sedangkan dia tidak menyadari. Siapa orang yang seperti itu? Fir'aun. Ya. Kenapa ketawa Fir'aun? Oh. Ya begitu ya. Jadi orang yang mendapatkan nikmat karena ketakwaan, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya. Nah, itu nikmat namanya. Tapi ada yang mempunyai kekayaan, tapi dengan hartanya tidak membuat dia bersyukur, malah kufur. Nah, itu bisa jadi istidraj. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau udah selesai? Soal cinta, baik. Luar biasa. Baik. Oke, nggak apa-apa. Lagi. Yang lain dulu, yang lain boleh? Oh, ini contoh apa nih? Oh. Baik, dicatat ya. Boleh satu lagi? Apa gimana? Jodoh itu takdir.
Wah, nikmat itu. Baik. Pertanyaan pertama tadi tentang cinta. Ya kan? Cinta beda agama. Ini korban artis. Baik. Cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, betul. Kayak kita suka bakso, suka mie ayam. Itu kira-kira dibuat-buat atau anugerah? Suka bakso tuh dibuat-buat. Berarti kita bisa aja dong pura-pura suka empek-empek, pura-pura suka bakso, itu bisa. Bisa. Bisa diatur. Ya. Jadi kita boleh mencintai siapapun, bukan nggak boleh. Tapi untuk menjadi pasangan hidup itu ada rambu-rambunya. Untuk menjadi pasangan hidup itu ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Kata baginda Rasul, tungkihul mar'ah li arba'ah. Nikahilah wanita itu. Oh, ini nikahilah wanita itu 4 katanya. Nikahilah wanita itu dengan 4 syarat. Yang pertama, 5 liha. Nikahilah wanita itu boleh karena hartanya. Dia anak bangsawan, dia berdarah biru, boleh kita nikahi. Yang kedua, yang pertama li jamaliha. Nah, jamal itu artinya inner beauty, cantik dari dalam. Kalau jamilah ya, itu cantik yang terlihat. Tapi kalau jamal itu cantik yang hanya bisa dirasakan, cantik yang dari hati. Ya. Itu jamal, di jamal lihatlah dari situnya. Yang kedua baru li nasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, 5 liha, karena hartanya. Dan yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Lalu pesannya, maka pilihlah yang keempat, maka engkau menjadi orang yang tenang. Ya, banyak nggak orang yang menikah karena kecantikan, tapi justru malah menderita? Banyak. Ya, misalkan perempuannya cantik, kitanya kurang ganteng, ya. Begitu kondangan pasti istri kita nyuruh udah sana duluan gitu, karena malu bergandengan. Ini bahaya kalau tidak didasari dengan agama. Karena harta itu juga lebih bahaya, ya. Kamu nih nikah sama saya kan cuma ngincer harta saya doang gitu kan, ya. Karena keturunan dan lain sebagainya. Tapi kalau karena yang keempat ini, ya, maka ketiga-tiganya bisa diraih. Ya, maka pilihlah wanita, nikahilah wanita karena agamanya. Gitu. Paham ya? Gitu. Jadi boleh nggak mencintai orang non muslim? Boleh. Tapi untuk menjadi pasangan hidup agar lebih mudah, maka nikahilah orang yang satu agama. Karena laki-laki boleh menikahi ahli kitab. Ya, tapi kalau perempuan nggak boleh dinikahi oleh ahli kitab. Begitu. Nah, nanti kita penjelasannya lebih dalam nanti di lain waktu ya. Jadi intinya kalau kita mencintai boleh sama siapa aja, tapi kalau untuk menjadi pasangan hidup seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, dari 4 perkara ini, 4 hal ini. Oke. Selanjutnya tadi siapa lagi? Coba ulangi pertanyaannya.
Yang saya bingung dia mengakui bahwa itu adalah dosa, tapi kok sampai 3 sampai 4 itu kan? Enggak Pak, tapi kan nggak bertemu gitu loh Pak, kayak virtual doang. Ya, apapun jenisnya, ya. Terus dan cewek itu baper tuh Pak, dan seketika ditinggalin tuh kan, ditinggalin. Dia merasa kayak udah sama aku. Ah. Ini masuk gak Pak? Masuk gak? Masuk ke itu kamera. Baik, jadi gini, di dunia ini ada hukum sebab akibat. Ada hukum sebab akibat. Kalimatnya man dzalama zulima. Barang siapa yang zalim terhadap orang lain pasti akan dizalimi. Ya kalau kita ghosting, ya suatu saat juga pasti akan di-ghosting. Ya. Kalau kita bikin orang baper, suatu saat kita akan dibaperin. Kalau kita main-mainin orang, suatu saat kita dimainin. Dan jangan sekali-kali mempermainkan hati wanita. Karena wanita itu bahasa Arabnya adalah mar'ah. Mar'ah itu masih satu kata dengan mir'ah. Mir'ah itu kaca. Tahu kaca? Kaca itu kalau pecah, kita berusaha nyambung, pasti retakannya masih ada. Sakit hatinya wanita itu sangat sulit terobati. Bisa jadi naudzubillah berdampak kepada susahnya kita mendapatkan pasangan. Ya. Bulan lalu saya ngobrol sama orang umurnya 40 tahun. Dia curhat, umur saya udah 40 tahun tapi saya belum nikah. Nah, kemana aja saya bilang kan gitu. Saya jodoh mau nambah, lu belum dapat gitu. Akhirnya begitu saya tanya, pertanyaan pertama, pernah menyakiti hati ibu? Dia bilang, kayaknya pernah. Cuci kaki ibu. Pernah menyakiti wanita? Wah, bukan cuma satu. Nah, itu masalahnya saya bilang. Mintalah maaf kepada wanita-wanita yang pernah engkau sakiti, maka jodohmu ada di depan matamu. Gitu. Ya. Jadi kebalikannya, kalau engkau ingin menjauhkan dengan jodoh, silakan sakiti seluruh wanita. Ya. Itu udah hukum alam. Oke ya. Siapa namanya? Rifai. Oke, Mas Rifai. Selanjutnya tadi itu satu lagi tuh. Oh iya, udah 4. Oke. Ini sampai subuh ceritanya. Ini zoomnya limited nggak Pak? Unlimited. Waduh, siap. Saya kira limited kan bisa jadi alasan. Oke, gimana? Cara menggugurkan dosa pacaran. Oke, lagi. Dari senior. Ya, emang temanya itu. Enggak apa-apa. Nanti kalau Anda bertanya dengan keraguan, saya juga jawab dengan keraguan.
Iya, iya. Baik. Ya, ini the last question ya. Nama Muhammad itu sakral nih Pak ya. Bukan sakral ya, tapi seorang ibunya memberi nama Muhammad itu kecintaan nih Pak ya pada Muhammad SAW. Bagaimana Pak kalau seorang anak itu diberi nama Muhammad tapi di dalamnya itu melakukan perbuatan yang tidak baik, dan bagaimana Pak pas di akhirat nanti jika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan di situ. Ya udah jam 11 aja tuh. Baik. Konsumsi udah siap nih? Oh. Tadi pertanyaan pertama. Itu pertanyaan keberapa itu? Ini dulu. Baik, baik. Nikah itu perintah. Dan kalimat perintahnya itu dengan kalimat an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata baginda Nabi. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, benci terhadap pernikahan, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Beda halnya dengan perintah puasa. Kalau perintah puasa itu kalimatnya kutiba. Kalau kutiba itu berarti sesuatu yang berlawanan dengan nafsu. Berpuasa itu kan berlawanan dengan nafsu kan? Kalau nafsu pengennya makan. Kalau punya istri siang-siang pengennya berhubungan. Nah, tapi itu ditahan. Nah, itulah kalimat kutiba. Tapi kalau kalimat pernikahan itu kalimatnya cuma ngasih tahu ibaratnya ya. Ini minum, ini air minum. Barang siapa yang haus silahkan minum. Nah, nikah itu adalah sunnah baginda Nabi. Barang siapa yang menjalankan sunnah, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Lalu hukum nikah itu ada berapa? Sebenarnya ada banyak, tergantung muqtadal halnya. Tergantung muqtadal hal, tergantung kondisi dirinya. Kalau misalkan rasa cintanya sudah amat sangat dalam, terus nahan nafsunya juga tidak bisa, maka hukumnya wajib. Begitu. Ya ma'syarus syabab, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz. Wahai manusia, wahai para bujang dan gadis, barang siapa yang sudah barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Kalau seandainya engkau tidak mampu menikah, sementara nafsumu kuat, maka hendaklah berpuasa. Ya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Itu. Nah, yang haram, ada juga yang haram. Yang haram itu bagaimana? Nikah niatnya untuk bukan karena Allah. Jadi untuk mengambil hartanya, ya, untuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Misal nikah sama nenek-nenek dengan harapan setelah nikah nenek-neneknya mati. Nggak taunya yang mati pemudanya.
Pas didiagnosa ternyata dia habis minum susu kadaluarsa. Ya. Saran gitu. Itu yang haram, ya. Itu contoh yang haram. Ini jangan ngebayangin ya. Susu kadaluarsa kan di kulkas maksudnya gitu. Susu expired ini ngebayangin yang lain maksudnya. Ya. Ada juga yang mubah. Yang mubah itu ya sebenarnya masih bisa nahan nafsunya gitu. Cuma harta ada, cukup buat menikah, yaitu mendingan nikah. Ya. Ada juga yang apa bahasa sekarang insecure ya. Dengan bahasa pernikahan karena merasa minder atas kekurangannya. Dulu juga ada namanya Julaibib, sampai Rasulullah yang menikahkan, begitu. Ya, jadi begitu untuk hukumnya tergantung kondisi orang tersebut. Cara menghilangkan dosa pacaran tidak ada cara lain kecuali bertaubat. Ya, taubat itu sudah saya sampaikan di kelas kan waktu itu ada 4 gitu. Maka itu yang dijalani dengan taubatan nasuha. Oke, selanjutnya. Ya. Baik. Bila Allah mencintai hambanya, kenapa ada umat muslim yang masuk neraka? Ya. Surga, baik. Jadi Allah itu sudah menunjukkan jalan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk sebagai petunjuk manusia yang menunjukkan ini haram, ini halal. Kalau melakukan yang halal maka ganjarannya ini, melakukan yang haram konsekuensinya ini. Itu saking sayangnya Allah kepada kita. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani zat kang ngulas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang ngulas asih ing dalam akhirat peloko. Itu kalimatnya. Ar-Rahmani itu adalah Ar-Rahmani zat kang ngulas asih ing dalam dunya lan akhirat. Jadi kata Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluknya di dunia dan akhirat. Ar-Rahman. Rahmannya Allah itu seperti apa? Ngasih tahu, ini jangan dilakuin. Kamu harus ngelakuin ini. Itu bentuk rahmannya Allah. Ya. Ini halal, ini haram. Dikasih tahu. Kalau kamu melakukan yang halal, kalau kamu melakukan ibadah, maka ganjaranmu surga. Kalau kamu melakukan sesuatu yang dilarang, maka engkau akan mendapatkan konsekuensi neraka. Itu sudah ditunjukkan di dunia. Karena sayangnya Allah. Ar-Rahim turdat kang ulas asih ing dalam akhirat peloko. Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya nanti di akhirat. Begitu. Jangan salahkan Allah kenapa masuk neraka. Kan di dunia udah dikasih tahu. Bahkan Rasulullah sebelum meninggalnya, sebelum intaqala ila rafi'il a'la, itu beliau menyampaikan taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Sudah aku tinggalkan 2 perkara, jika engkau berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada. Engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnatur rasulih. Kalau kita mengamalkan apa-apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, mengikuti hadis Rasulullah, mengikuti para ulama, maka kita tidak akan tersesat. Kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa kita ini bakalan masuk surga. Harus yakin. Kenapa? Karena orang-orang non-Islam, mereka meyakini dia sudah bahagia bersama Bapak. Kan begitu bahasanya kan? Atau RIP, apa RIP tuh panjangannya? RIP. Rest in peace, itu kan? Apa artinya tuh? Istirahat dengan tenang. Itu orang-orang non muslim. Masa kita sebagai orang yang melakukan kebenaran, ya, masih ragu untuk masuk surganya Allah? Asal tadi keyakinan itu diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu, Mas. Ya. Pertanyaan terakhir.
Baik. Setiap orang tua itu pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Maka salah satu cara untuk mendapatkan anak yang soleh adalah memberikan nama yang terbaik untuk anaknya, karena nama itu adalah doa. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yumajisanihi au yunasiranihi. Maka bapaknya lah yang membuat dia majusi ataupun Nasrani. Nah, sebagai orang yang muslim, tanggung jawab orang tua itu salah satunya adalah memberi nama yang baik, dengan harapan itu menjadi doa untuk kebaikan anak tersebut. Begitu. Tapi ada takdir Allah. Ada kodok dan kodar. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Kan begitu. Nah, kalau kita memang beriman kepada Allah, ya, maka kita harus beriman kepada kodok dan kodar, khairihi wa syarrihi min Allah, baik buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia melakukan keburukan, berarti dia tidak merubah takdirnya untuk menjadi baik. Apakah dia harusnya bisa? Bisa. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib, kondisi, keadaan suatu kaum kecuali dia sendiri yang merubahnya. Begitu. Ya. Jadi yang punya nama lah yang membawa dirinya. Orang tua sudah lepas tanggung jawab karena dia sudah memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Lalu bagaimana di hadapan Allah? Ya. Apakah akan dituntut, "Hei, engkau namanya Muhammad, kenapa melakukan hal yang buruk segala macam," gitu ya? Itu tetap. Nama tidak menghalangi dia untuk dihisab dan tidak akan menghalangi dia untuk mendapatkan kenikmatan di syurga. Begitu. Yang jelas, orang tua berupaya, berusaha untuk memberikan nama yang terbaik agar anaknya menjadi anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja kiranya yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa membawa keberkahan bagi hidup kita, juga bisa menambah serta menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ustadz Muhammad Jain yang sudah memberikan siraman rohani kepada kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya. Ya, acara ini ya, amalan masing-masing ya. Yang ahli hisab ya silahkan ya, yang mau berzikir, berdoa dan lain sebagainya ya. Dan juga yang bawa perbekalan untuk makan malam silahkan ya di teras untuk disantap gitu kan ya.